Pemirsa, Bumi Cenderawasih saat ini sudah memasuki babak baru dengan adanya daerah otonomi baru atau DOB yang menjadikan tanah Papua menjadi 6 provinsi. Tentunya dengan DOB, generasi muda Papua memiliki harapan yang besar untuk dapat maju dan menjadikan Papua sejahtera. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema DOB Harapan Masa Depan bagi Generasi Muda Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Penggalan lirik lagu karya Frankie Sahilatua itu menggambarkan kepada kita semua betapa kaya dan indahnya tanah Papua. Kekayaan yang dimiliki tanah Papua tentu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu pun juga tidak boleh terlepas dari harapan masa depan generasi muda Papua. Berbagai upaya dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Berbagai kebijakan sudah ditetapkan. Yang paling anyar adalah keputusan pemerintah memekarkan provinsi-provinsi di Papua melalui daerah otonomi baru atau DOB, hingga akhirnya saat ini wilayah Papua memiliki 6 provinsi. Menanggapi hal tersebut, intelektual muda Papua Arman Wakum mengatakan, dengan adanya DOB Papua, maka generasi muda Papua lebih banyak memiliki kesempatan untuk maju. Menurut saya, dengan adanya DOB di tanah Papua, dengan penambahan 4 provinsi, banyak kesempatan, banyak kemajuan yang akan diperoleh khususnya oleh anak-anak muda karena terbukanya kesempatan. Sebelumnya dengan masih yang lama dengan 2 provinsi saja, mungkin kesempatannya ada tapi tidak merata. Dengan adanya DOB, bertambahnya 4 lagi DOB menjadi 6 provinsi saat ini, akan banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan oleh anak muda, pemuda-pemudi di tanah Papua. Banyak hal yang bisa diraih, didapatkan dengan adanya DOB, khususnya untuk anak-anak muda ya. Contohnya adalah terbukanya kesempatan untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk karya-karya atau kerja-kerja kreatif dan sebagainya. Banyak potensi yang ada di tanah Papua. Dengan adanya DOB diharapkan banyak anak muda yang akan dilirik dan berkarya di sana. Jadi tidak hanya di satu bidang, tetapi banyak bidang: ekonomi, pendidikan, budaya, kerja-kerja kesenian, kreativitas dan sebagainya, pengembangan budaya, pariwisata dan banyak. Dan juga banyak sekali anak-anak Papua yang sudah berkuliah, entah di luar Papua, di luar negeri dan sebagainya. Ketika mereka kembali dengan adanya DOB ini, mereka bisa berkarya di sana. Mereka bisa direkrut, bisa diajak oleh pemerintah untuk bersama-sama memajukan daerahnya. Sebelumnya mungkin mereka akan pergi berkarya di tempat lain, di daerah lain. Mungkin dengan adanya DOB, mereka bisa kembali ke daerah mereka masing-masing dan berkarya di sana. DOB Papua dapat membuka sebesar-besarnya peluang bagi generasi muda Papua berkarya di tanah kelahirannya. Intelektual muda Papua Arman Wakum menilai, DOB akan mendukung eksistensi anak muda Papua untuk berkembang di berbagai bidang. Mereka dapat mengembangkan apapun yang mereka mau, asalkan generasi muda Papua memiliki ide kreatif yang dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai individu
yang tentunya diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan mereka sehingga dapat menopang perekonomian Papua secara holistik. Menurut Arman Wakum, DOB Papua dapat membuka pemerataan kesempatan generasi muda Papua untuk dapat bekerja mengembangkan daerahnya sendiri. Pendapat saya dengan adanya DOB untuk kelangsungan eksistensi anak muda di Papua, saya rasa sangat bisa untuk mendukung eksistensi anak muda di Papua karena banyak kesempatan. Selain banyak kesempatan, banyak juga hal-hal positif yang bisa dilakukan. Yang penting kata kuncinya adalah anak-anak muda Papua ini harus banyak ide. Bukan cuma banyak ide, tapi harus dieksekusi. Kalau hanya sekedar ide habis di tataran pemikiran, kayaknya susah juga. Jadi harus ide, tapi selain ide harus dieksekusi. Ada satu hal lagi yang penting juga adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi antara anak muda sesama orang asli Papua, tapi kolaborasi juga dengan teman-teman dari daerah lain, non Papua atau luar Papua yang punya ide-ide juga baik untuk pengembangan dan kemajuan anak-anak Papua. Karena kalau anak muda Papua sendiri, kita bisa eksis, bisa mengembangkan banyak ide, tapi kita tetap butuh orang lain, pandangan-pandangan orang lain, ide-ide orang lain, kerja-kerja kreatif orang lain. Ketika ide A bisa dikolaborasikan dengan ide B atau ide C, saya kira akan dampaknya akan luar biasa, kadang-kadang di luar pemikiran kita, ekspektasi kita, dan itu sangat baik juga untuk ya eksistensi dan karya-karya anak-anak muda Papua. DOB ini kan sebelumnya banyak ditolak oleh banyak anak muda Papua, namun pemerintah sudah ketok palu, sudah menjadi kenyataan, sudah menjadi sebuah fakta di lapangan, sudah terjadi. Jadi mau tidak mau, bagaimana caranya kita harus mengisi DOB itu dengan kerja-kerja kreatif. Keinginan kuat pemerintah untuk terus membangun Papua sepertinya tiada henti. Pemerintah ingin membangun Papua mulai dari pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan dukungan kebijakan pembangunan yang adil bagi kepentingan masyarakat Papua, sehingga menjadi modal utama pembangunan kesejahteraan tanah Papua. Dengan adanya goodwill yang begitu kuat dari pemerintah untuk Papua, intelektual muda Papua Arman Wakum mengajak seluruh generasi muda Papua untuk dapat memanfaatkan waktu dengan belajar, bekerja keras, dan menatap masa depan Papua yang lebih baik melalui DOB Papua yang telah ada. DOB Papua akan menjadi harapan masa depan bagi generasi muda Papua. Saya Arman Wakum, saya mengajak semua teman-teman, khususnya pemuda-pemudi, anak-anak muda Papua yang ada di Papua, khususnya anak muda orang asli Papua, dan semuanya, khususnya anak-anak muda Papua, untuk memanfaatkan waktu yang ada, masih muda, masih sehat, masih tubuh masih sehat, masih diberikan kesehatan yang baik, kita berkarya, kita mengembangkan bakat kita sekolah yang baik, rajin sekolah, belajar yang baik, lalu ide-ide kita, ide-ide kreativitas, ide-ide kreatif khususnya dalam bidang apapun, seni, lalu tarian, lagu-lagu, musik, fashion dan sebagainya, makanan, kuliner dan sebagainya, kita kembangkan itu, mengisi masa muda kita agar Papua bisa maju, kita sendiri bisa berkembang, nama keluarga kita bisa secara tidak langsung terangkat, kita menjadi inspirasi bagi teman-teman lain yang mungkin tidak punya kesempatan yang sama dengan kita, tapi dengan ide dan kerja-kerja nyata, kerja keras, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, positive thinking, kita bisa meraih cita-cita dan Papua ke depan akan lebih baik. Dan yang paling penting juga adalah
satu, saya pesan kepada teman-teman semua, khususnya anak muda, rajin belajar, rajin sekolah. Kita bisa belajar dari mana saja, tidak hanya di lembaga-lembaga resmi, sekolah, universitas dan sebagainya, tapi kita bisa belajar dari mana saja, dari masyarakat, dari komunitas baca, komunitas menulis dan sebagainya. Jadi semangat dan kita menatap kehidupan Papua yang lebih baik. Sudah waktunya Papua dapat bangkit mengejar ketertinggalannya. Generasi muda Papua memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan dan mensejahterakan bumi cendrawasih. Dengan begitu, DOB akan menjadi salah satu solusi untuk membentangkan masa depan generasi muda Papua yang cerah dan penuh harapan. Demikian sorotan Matoa TV kali ini, sampai jumpa.